Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu Jalaluddin as-Suyutiyu al-Bahrul Fahamatu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bima'addatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun utawi iki nggih menika satu masalah. Wala ngendika sapa Al-Halimi, Imam Al-Halimi di kitab Al-Minhaj, katanya pentahqiqnya ya. Ngendikane yusannu dipun anjuraken istifa'u kulli harfin opo memenuhi saben-saben huruf asbata ingkang sampun memverifikasi, menetapkan maksudnya memverifikasi huteng harf qari'un sapa imam qiraah, memberikan hak bacaan pada setiap harf atau setiap bacaan yang sudah diverifikasi oleh para imam qiraah. Kalau masyhur ya pakai yang masyhur gitu. Kalau yang Nafi' ya Imam Nafi'. Kalau yang Ibnu Katsir ya Ibnu Katsir gitu. Jadi pada masing-masing qiraah itu kalau baca itu ya diselesaikan sekalian gitu. Tujuannya liyakuna supaya ono sapa wong kang maca Al-Qur'an qad ata iku teman-teman wis nekani, maksudnya melaksanakan ala jami'i ma ing atase sakabehane barang, maksudnya ayat 2 kang utawi ma Qur'anun iku Al-Qur'an. Biar semua terwadahi gitu. Semua riwayat itu terwadahi. Meskipun kita bacaannya qiraah masyhurah, tapi harus tetap ada pengakuan dalam arti penerimaan bahwa selain yang masyhurah itu pun berupa qiraah sab'ah, qiraah asyarah atau qiraah arba'ata asyar, itu semua Al-Qur'an. Tidak lantas kemudian karena kita tahunya qiraah masyhurah terus yang enggak masyhurah kita anggap enggak ada, bukan begitu. Nah, tujuannya gitu supaya kita betul-betul wah iki Quran kabeh gitu. Dan itu sudah selesai. Maksudnya sudah terkodifikasi rapi, sangat rapi. Yang syad mana, yang masyhur mana, yang qiraahnya Nafi' mana, sudah ada. Lestari sampai saat ini. Wa qala lan sampun ngendika Ibnu Shalah sapa Imam Ibnu Shalah wan Nawawi lan Imam An-Nawawi dalam kitab fatwanya, kalau Imam Nawawi dalam kitab Tibyannya di Adabi Hamalatil Quran itu ya. Nah, ngendikane idzab tada'a bi qiraati ahadin minal qurra'i, ini bagian dari adab setoran juga bacanya, memperdengarkan kepada orang. Idzab tada'a rikalane ngawiti sapa wong kang maca bi qiraati ahadin kelawan wacaane qiraah salah seorang minal qurra'i saking para imam qiraat, fayam bagi moko selayaknya apa alla yazala yento netepi, tidak pedot-pedot, maksudnya netepi sapa wong kang maca ala tilkal qiraati ing atase wacaan niku mada masalahine ana al kalamu apa redaksi Al-Qur'annya itu murtabiton iku saling terkait. Iku terkait gitu saja. Jadi selama masih dalam satu pembahasan itu kalau bisa jangan pindah dulu gitu. ke versi bacaan yang lain. Kalau bisa tetap pakai itu dulu gitu. Makanya kan sebelumnya sudah disinggung
satu-satu itu lebih bagus. Jadi pertama belajar qiraahnya Imam Nafi terus sampai selesai, belajar qiraahnya Imam Ibnu Katsir terus sampai selesai gitu. Itu yang satu-satu mufrad. Tapi kemudian pada berkembangnya waktu, berkembangnya perilaku orang belajar, terus begitu banyak fan yang ingin dipelajari sehingga kemudian ada toleransi. Setelah juz 1 selesai itu boleh jam'ul qiraah gitu ya. Jadi baca sekali setor itu qiraah sab'ah gitu. Jadi sekali setor qiraah sab'ah, tapi ada runtutannya, yaitu kitabnya Mbah Arwani itu cara setorannya itu ya, kitabnya Mbah Arwani. Baru kali itu ada kitab panduan setoran, sebelumnya tidak ada. Karena orang setoran berdasarkan kaidah gurunya. Jadi yang dipakai itu ya kitab Hirzul Amani itu ya. Kitabnya Syatibiyah itu, Nazam Syatibiyah itu patokannya. Jadi di situ pun sebenarnya sudah diterangkan, tapi secara praktis itu hasil setorannya Mbah Arwani itu dibukukan di Faidul Barokat itu. Itu cara setorannya itu sudah sesuai itu dengan Nazam Syatibiyah. Fa idzan qadha maka arekalane sudah berakhir irtibatuhu apa relasinya kalam atau ikatannya kalam itu, falahu maka iku wenang boleh kaduwe qori ayaqra'a utawi yen to maca sapa wong kang maca bi qiraatin ukhra kelawan versi bacaan ukhra kang liya. Tapi wal aulalan utawi sing langkung utama iku dawamuhu netepine wong kang maca alal ula ing atase cara pertama fi hadzal majlisi pada majelis ini, pada posisi ini gitu. Wa qala lan ngendika sapa wairuhuma saklintune Imam Ibnu Shalah wan Nawawi. Ini sudah babnya sudah masuk ke hukum. Jadi bukan hanya adab saja, ini sudah masuk ke hukum karena sudah ada pelarangan. Wa qala lan ngendika sapa wairuhuma sakliyane Imam Ibnu Shalah wan Nawawi lan sakliyane Imam Ibnu Shalah lan Imam Nawawi ngendikane bil man'i kelawan larangan mutlakon secara mutlak. Maksudnya itu baik kalimatnya itu terhubung atau masih berhubungan atau tidak berhubungan sama, tidak boleh pindah ke qiraah yang lain gitu. Ini yang agak keras ya. Tapi memang lama waktunya qiraah sab'ah itu, tahunan. Nggak bisa disingkat gitu, nggak bisa ya, kecuali mungkin orang-orang tertentu yang memang bisa. Kalau setoran tapi tidak bisa, tetap satu kaca saja bisa 1 jam kalau jam'ul qiraah. Kala ngendika Ibnul Jazari sapa Imam Ibnul Jazari ngendikanipun kitab An-Nashr ini jelasnya kalau Ibnul Jazari waswabulan utawi ingkang pener ingkang pas ayukola inggih menika yen to den ngendikakno. Maksudnya ungkapan yang mendekati kebenaran itu mestinya begini gitu. Ungkapannya apa ayukola yen to den ngendikakno apa lafaz ingkanat ihdal qira'ataini murattabatan ila akhirih. Ingkanat lamun ono ihdal qira'ataini apa salah satu dari dua versi bacaan murattabatan iku hadir secara berurutan alal ukhra ing atase liyane. Muni'a moko den larang dalika apa mengkunu ngalih wacaan. Larangannya itu man atahrimin dengan pelarangan yang mendekati haram, hampir haram sudah, atau haram memang tidak boleh. Dalam arti haramnya itu ya tentu tidak sama dengan haramnya khamr atau zina, tetapi dalam level tertentu bisa lebih parah daripada itu, karena bisa dianggap mengada-ngadakan Al-Quran sesuatu yang tidak ada riwayatnya, bisa-bisa itu gitu. Jika qiraah salah satu dari dua qiraah itu hadir secara berurutan, itu kan harus hafal
periodenya memang, dan yang lebih tua harus didahulukan sesuai dengan panduan di Satibiyah. Itu saya tidak begitu tidak paham secara menyeluruh karena selesai hanya 1 juz saja saya. Nah, asal tahu gitu aja, gak mari sampai qiraah sab'ah tuntas, itu enggak saya. Contohnya kaman kaya dene wong yaqra'u kang maca sapa man fatalaqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih, dan seterusnya. Al-Baqarah 37. Macane bi raf'ihima kelawan ngerofaaken adamu dan lafat kalimatun. Jadi dibaca rofa semua. Fatalaqa adamu mir rabbih kalimatun. Memang ada yang baca adamu belakangnya kalimatin, ada yang baca adama kemudian kalimatun. Birof ihima kelawan ngerofakno apa adamu dan kalimatun, au nasbihima atau yang kedua menasobkan keduanya. Fatalaqqa adama min rabbihi kalimatin, sama-sama dibaca nasab atau sama-sama dibaca rofa. Alasannya akhidan hale njupuk raf'a Adam ing rafa'e wacaan lafat Adamu min qiraati ghairi Ibnu Katsir, saking wacaane sakliyane Imam Ibnu Katsir. Waraf nyampur ini, waraf kalimatin dan ngrafa'na lafat kalimatun min qiraati saking qiraati Imam Ibnu Katsir. Wa nahwi dzalika, lan saumpamane itu kasus gitu ya. Nah ini jelas nyampur ini, mestinya diambil satu-satu. Kalau mau pakai qiraahnya Imam Ibnu Katsir ya harusnya fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatin. Kalau mau pakai qiraahnya imam yang lain, Imam Nafi misalkan, kan selain Ibnu Katsir itu, nah itu mestinya bacanya fatalaqqa adama mir rabbih kalimatin, kalimatun, sorry, fatalaqqa adama mir rabbih kalimatun bacanya. Jadi pilih salah satu, jadi gabung. Jadi gabung rusak maknanya. Gitu ya, tidak jelas mana fa'ilnya, mana objeknya, mana subjeknya, enggak jelas itu. Dari perbedaan ini, kalau kita baca fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatin, Adam subjek. Jadi Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Tapi kalau dibaca fatalaqqa adama mir rabbih kalimatun, kalimat itu yang mendatangi Adam. Dari sini kita bisa tahu bahwa mungkin ucapannya para penyair itu bahwa puisi itu sesungguhnya bukan kita bikin. Puisi, syair, karangan atau apapun itu sebenarnya bukan kita yang bikin, tapi kata-kata itu yang hadir gitu. Ya mungkin pertimbangannya dari sini, fatalaqqa kalimat, fatalaqqa adama mir rabbih kalimatun bacanya. Kalimatnya itu yang jadi subjek, kita hanya wadah saja. Gitu maknanya. Dan itu sama-sama diakui, sama-sama bisa dibenarkan. Kalau Adamu dibaca rofa maka kalimatnya nasab, kalau Adamu dibaca nasab maka kalimatnya ini dibaca rofa gitu. Tidak bisa dicampur gitu. Wa nahwi dzalika lan saumpamane mengkono-mengkono contoh mimma setengah saking barang laya juzu kang ora wenang, maksudnya tidak boleh, itu tidak bisa dianggap mungkin apa ma fil arabiyati dalam bahasa Arab wal lughati dan bahasa secara umum. Jadi dalam bahasa Arab dan kaidah bahasanya itu tidak tepat gitu. Karena bacaan riwayat itu tidak ada yang menyalahi kaidah bahasa Arab. Kembali ke pembahasan berikutnya, qiraah itu paling halus wafaqal mushaf, sesuai dengan tulisan mushaf, wafaqal arabiyah, sesuai dengan kaidah bahasa Arab, terus kemudian ada satu riwayatnya. Jadi 3 itu kan sudah kita bahas itu ya. Jadi kalau tidak memenuhi standar itu syadz, mesti itu. Apalagi bacaan-bacaan yang
aneh-aneh nanti. Yo ono wong Arab tiba sing ngono ya. Nanti akan dicontohkan nanti. Atau jangan-jangan sudah. Oh, belum kayaknya belum. Kayaknya belum itu. Nanti akan sampai pembahasan itu orang baca Quran kayak cak lontong membaca banyak maksudnya kayak orang misalnya tak kenal maka tak ya ndak apalah gitu kan pemenggalannya tidak tepat itu. Tak kenal maka tak ya ndak apalah. Ndak kenal sama kata ya ndak apa-apa. Itu kan karena pemenggalannya tidak tepat. Nah di Quran ada yang begitu itu nanti ada orang yang baca kayak gitu yang salah. Wa ma lam yakun kadzalika wa malan napa kemawon lam yakun kang ora ana apa ma tegese bacaan kadzalika iku kaya dene mungkun yang tidak seperti yang sudah digambarkan furriqa maka dibeda-bedakan fihi ing dalem niku apa baina maqamir riwayati wa wairiha ing antarane posisi meriwayatkan wa wairiha lan selain posisi meriwayatkan. Jadi yang perbedaannya tidak seperti kata Adamu dan kalimatin ini, maka dipisah-pilah-pilah dulu. Dipilah-pilah dulu itu dalam posisi meriwayatkan apa ndak. Fa in kana moko lamun ono apa iku kedadian, maksudnya contoh ma ya, fa in kana moko lamun ono apa malam yakun itu ala sabili riwayat iku ing atase dalan riwayat ngriwayat no harum moko haram apa maca kaya tadi itu aidan hale uga li annahu krana sak temene maca sing kaya tadi itu raf'ihima wa nasbihima itu adamu dan kalimatun bacanya atau adam dan kalimatin iku kadzibun sejenis kebohongan fir riwayati dalam riwayat wa takhlitun lan pencampuran. Kalau dalam qiraah kita sebut takhlid, bacanya mencampurkan. Ingin bikin inovasi ya. Dicampurkan ya ora iso nek gurune. Ini dihargai betul jari sopo itu betul-betul dihargai. Itu dianggap kadzibun dan takhlidun itu, memasukkan riwayat dan mencampur adukan sesuatu yang enggak layak dicampur. Gitu. Kalau bikin warna saja itu tujuannya warnanya apa, bolehlah putih sama hitam dicampur. Terus kemudian tapi sudah entitasnya sudah tidak jadi putih dan hitam lagi, pasti timbul warna baru. Jadi katanya Ibnu Sina itu nggak bisa itu dipindahkan, itu nggak bisa. Begitu putih kamu hilangkan putihnya, nggak hilang itu. Yang muncul sesuatu yang lain. Jadi gak bisa dihilangkan. Putih mau dihilangkan, ya hilang no wis. Sing dadi liyane. Mbok ngilangno kanggo apa? Sing transparan, ya dadi transparan kok. Kan gak hilang, masih tetap. Putihnya hilang tapi ganti liyane. Begitu. Nah, kalau riwayat harus berhati-hati itu. Dan itu haram betul. Wa in kana ala sabilit tilawah. Lan namun ono opo malam yakun kadzalika itu yang tidak seperti kasus di atas. Kalau seperti kasus di atas jelas dilarang. Iku ala sabili tilawati ngatasé posisi atau dalan moco secara biasa. Jaza moko menang. Membaca secara tidak sesuai urutan, misalkan tidak sesuai urutan. Kalau hanya baca saja tidak masalah, asalkan tidak menyalahi Arabiah tadi dan lughah tadi. Itu kira-kira ini maksudnya. Jadi kalau dalam posisi meriwayatkan ngajari orang, ini jangan sampai terjadi. Kalau dalam posisi baca saja, tilawah saja, artinya pribadi untuk pribadi tidak ada masalah. Karena sangkut pautnya tidak dengan sosial masyarakat banyak atau paling tidak dengan muridnya misalkan, tidak begitu posisi. Jadi baca sendiri misalkan. Tapi tetap baca sendiri yo nek kasusnya kaya Fatalaqqa Adama
mir rabbihi kalimatun terus dicampur fatalaqqa Adam mir rabbihi kalimatin, baca begitu ya tetap salah mau kayak apapun, apalagi dalam riwayat gitu. Baik, mas'alatun utawi iki satu masalah yusannu dipun anjuraken alistima'u napa mirengaken lawan konsentrasi liqiraatil Qur'ani maring wacaan Al-Qur'an wa tarkul lawati lan uga dianjuraken tarkul lawati ninggalaken dolanan, ninggalaken sikap yang mencerminkan tidak gati pada Al-Qur'an ketika Qur'an itu dibaca. Terus ya watarkul lahoti lan ninggalno dolanan ya dolanan. Bentar. Ya dolanan rame yang riuh gitu ya, meninggalkan perbuatan riuh intinya yang mendominasi suara Al-Qur'an itu wal hadisilan omong-omongan ninggal omong-omongan bi huduril qiraati sebab hadirnya qiraah Al-Qur'an itu. Qala ta'ala Allah ngendika ini didasarkan pada ini jadi anjuran mendengarkan itu wa idza quri'al Qur'anu lan lamun den waca Al-Qur'anu apa Al-Qur'an fastami'u moko kudu ngrungokno tenanan sira lahu ten Al-Qur'an wa ansitulan menengo sira kelawan konsentrasi tujuane la'allakum ya sapa ruh sira turhamuna iku dikai rahmat sapa sira kabeh. Bukan karena menengnya mungkin, tapi ya karena kondisi kita yang betul-betul perhatian sama Al-Qur'an itu. Yang menjadi masalah ini kemudian di tengah masyarakat, kalau speaker gimana, tape gimana, MP3 gimana, apa layak kita dengarkan juga. Kan di mana-mana itu di masjid itu. Nah kalau kemudian suruh menang anggerono suruh qiraat, waduh, kan kasus itu. Karena itu kemudian ada sebagian ulama fikih itu yang membatasi ayat ini hanya pada bacaan Al-Qur'an ketika khutbah. Ketika ada orang khutbah terus baca Al-Qur'an itu dibaca, itu betul-betul harus didengarkan. Meskipun maknanya itu dalam konteks apapun sebenarnya. Tapi kalau dipraktikkan itu kan kacau. Artinya makanya di sini pangkatnya yusannu itu. Karena mungkin ya tidak kemudian kita mengeklaim orang yang enggak gadi. Kita baca Quran kok orang ngomong dewe itu dua itu yang tersinggung kitanya apa kita betul-betul gadi ke Quran. Kan beda tuh. Saya kira sampean tahulah konteksnya itu. Jadi ada konteksnya ini wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dalam yang lebih luas kita lakukan apa yang dilarang Al-Qur'an itu berarti enggak dengerin Quran. Itu bisa jadi begitu. Jadi Quran nyuruh baik kita kok berbuat buruk itu enggak dengerin berarti. Gitu. Jadi lebih dari itu bukan pemaknaan tekstual saya kira yang dikehendaki. Mas'alatun utawi iki satu masalah yusannu dianjuraken asujudu apa sujud tilawah. Inda qiraati ayatis sajdati arikalane maca ayat sajdah. Wa hiya lan utawi ayat sajdah di Quran itu ada arba'ata asyara ada 14. Satu fil A'rafi pada surat Al-A'raf ya. Satu pada surat Al-A'raf. Satu pada surat Al-A'raf ayat 206. Itu wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Itu ada tanda sajadahnya. Terus kemudian war-ra'di lan surat Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati. Terus diakhiri wadhilaluhu bil huduwi wal asal. Nah itu sujud. Ya, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah itu. Meskipun ada
doa-doa khusus yang ada yang bilang itu ma'tsur gitu ya, ada riwayatnya. Terus kemudian An-Nahl dan surat An-Nahl ayat 49 walillahi yasjudu ma fis samawati. Tapi di sini apa namanya gabung ya, 49 dan 50. 49 dan 50. Mungkin penghitungannya berbeda. Ini satu ayat apa dua ayat gitu. Kalau yang menganggap ini satu ayat ya berarti ayat 49. Kalau ini menganggap dua ayat berarti ya ayat 50. Sebagaimana pembahasan jumlah ayat adadil itu yang sudah dibahas pertimbangannya. Baik, terus kemudian wal Isra'i dan surat Al-Isra. Al-Isra wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhirruna lil alqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a sujud. Al-Isra. Kemudian surat Maryam. Al-Isra ayat 109, Maryamnya 58. Wa idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadau wa bukiya. Sampai 5 ayat ini dari awal tadi bicaranya malaikat terus konteksnya. Tapi kemudian mulai surat Al-Isra ini sudah orang, jadi mensifati hamba Allah. Jadi yang sujud-sujud itu memang mendekati malaikat. Sejak awal itu malaikat. Jadi mamfis samawati wa mamfil ard, mafis samawati wa mamfil ard. Jadi bisa tumbuhan, bisa apa. Kan kata situ bertasbih itu bertasbih semua. Jadi orang yang perilakunya mendekati ini kerja terus itu ya memang mirip malaikat itu. Ini rata-rata bersujud ke sana. Kalau ciri khasnya iblis kan tidak sujud, dangak gitu. Ya, ini dari awal para malaikat, kadang nabi. Sampai surat Maryam 58 ini nabi dan para keluarganya, dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Nah, itu wa mimman hadaina, dan orang-orang yang kami beri hidayah dan kami pilih. Nah, itu jika ayatul rahmani tutla alaihim kharru sujadan wa bukiya, mereka sujud. Gitu ya, ini dalam rangka ngertakne Al-Qur'an. Suguhannya itu antara lain di posisi ini itu dianjurkan untuk sujud. Baik. Terus kemudian wafil haji sajidatani, dan di dalam surat Al-Haji itu ada dua ayat sajadah. Yang pertama ayat 18, fama lahu mayyuhinillahu fama lahu min mukrim. Itu di sini disebutkan semua. Alam tara annallaha yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al'adzab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Yang pertama Haji yang nomor 2 ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu ila akhirih la'allakum tuflihun gitu. Terus kemudian wal furqan, surat wal furqan dan surat al furqan ayat 60, wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ini malah menceritakan ada orang disuruh sujud malah bertanya, sujud nang opo? Ya nang Rahman, Rahman ki opo? Gak terus nang Rahman. Masa awake dhewe kate sujud nang Rahman, awake dhewe gak kenal Rahman, awake sujud. Malah ini tentang penentangan. Nah, kita dianjurkan sujud di akhir ayat itu di Nufura ini. Terus kemudian An-Naml 26, wal Namli dan surat An-Naml ayat 26. Nah, ini Balqis itu Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Terus kemudian Alif Lam Mim Tanzil, maksudnya surat As-Sajdah ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru, dan seterusnya. Itu wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini sujud. Listrik padam.
Kita pause dulu, listriknya padam. Baik, lanjut. Wa Fussilat dan surat Fussilat. Alif Lam Mim Sajdah biasanya di hari Jumat kalau di pondok bahasa Abdul Wafi imami sholat subuh mesti ini. Di pertengahan sholat langsung sujud. Begitu nyampe di wahum la yastakbirun tatajafa junubuhum dan seterusnya. Terus kemudian wa Fussilat dan surat Fussilat ayat 38. Fa inistakbaru falladzina inda rabbika, ini malaikat lagi. Wahum la yas'am, mereka enggak pernah bosan. Suruh sujud enggak pernah bosan. Terus kemudian wan najmi dan surat an-najm fasjudu lillahi wa'budu, ini jelas perintah sujud. Terus kemudian di surat an-najm 62, kemudian wa idza sama'un syaqqat dan surat al-insyiqaq wa idza quri'a alaihimul qur'an la yasjudun. Nah, kalau orang-orang kafir itu dibacai Al-Qur'an mereka enggak mau sujud. Ya, kalau kita yang dengar ini ngerosok iman ya sujud dong. Biar beda sama orang kafir. Ya gitu. Terus kemudian waqra bismi rabbika dan surat Al-Alaq ayat 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jelas perintah sujud memang. Kita nyumanggak nih sujud juga. Wa amma shad, nah, kalau surat shad itu di kisahnya Nabi Dawud itu fakhar wa kharra raki'an wa ana, berarti kemudian sujud karena Nabi Dawud yang digoda itu. Digoda Allah sendiri. Ikut dicoba setan gak mempan. Dia enak jangan gampang. Sing godho Gusti Allah dhewe tumpes. Baik, walaisa famustahabbatun wa amma shad lan anapun sujud di surat shad famustahabbatun moko iku dipun anjuraken. Walaisa tan ora ana apa sujud di ayat sajadah pada surat shad ayat 24 itu iku min azaimis sujudi, termasuk saking kuat-kuat piro-piro sujud-sujud sing kuat. Maksudnya ay muta'aqqidatihi, sujud-sujud yang disunnahkan secara muakkad. Tidak termasuk itu, memang yang dimaksud yang 14 di atas itu. Wa zadalan nambahi ba'duhum sapa sebagian ulama akhir al-hijri ing akhir surat al-hijr, yaitu fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, ini Abdul Qadir Jailani beda makna wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini kerja sak matimu. Nyembah sak matimu sampai mati. Tidak ada ceritanya berhenti, tidak ada memang. Sudah sampai mati. Jenenge saiki urip, saiki padam, sesuk urip kudu terus ngono. Mun setane ora turu-turu ya ora mati-mati, berarti perjuangannya ya terus proses yang tidak pernah berhenti, kira-kira begitu. Nah, kala sampun menukilhu teng pendapat terakhir menika Ibnul Faras, sapa Imam Ibnul Faras fi ahkamihi, ing dalam kitab ahkamnya Ibnul Faras. Tapi oleh si pentahkiknya katanya beliau enggak menemukan bahwa ini dinukil oleh Ibnu Faras dalam kitab ahkamnya. Ini beruntungnya kita sekarang, As-Suyuti kan menangi kitab yang tidak hangus. As-Suyuti menangi kitab-kitab yang mungkin sekarang nggak ada, tapi berkat Al-Itqan ini kita masih bisa menikmati. Mas'alatul utawi iki satu masalah. Qala ngendika An-Nawawi, sapa Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyannya itu fi adabi hamalatil Quran al-awqatu al-mukhtaratu lil qiraati afdaluha ma kana fis shalah. Al-awqatu tawi pira-pira waktu al-mukhtaratu kang dipun pilih. Al-mukhtaratu ingkang dipun pilih
afdaluha iku utawi paling utamane waktu ma inggih menika waktu barang maksudnya waktu kana kang ana apa ma fis sholati iku ana ning jerone salat. Dalam salat ya pokoknya dalam salat yang terbaik. Karena yang paling senengi Nabi itu memang ketika sholat baca Quran. Summa mengkonuli al-lailu tegese wengi. Summa mengkonuli nisfuhu separone wengi. Al-akhiru ingkang terakhir. Mungkin kalau malam itu ada 12 jam ya berarti dibagi 3 gitu. Jam 4 jam 4 jam. 6 sampai 10, 10 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 6 lagi. Jadi sepertiga yang terakhir itu juga dianjurkan. Mana oh ya, sepertiga terakhir titik. Wahiyalan utawi waktu yang atau baca Al-Qur'an bainal maghribi wal isya'i di antara maghrib dan isya iku mahbubatun disenengi. Disenengi sinten ya jelas Rasule kalih Gusti Allah itu aja. Wa afdhalun nahari lan utawi paling utamane waktu siang iku ba'da subuhi sak mantune salat subuh. Wala tukrahulan boten dipun makruhaken apa maca Al-Qur'an fi syai'in ing dalem sesuatu atau waktu minal auqati dari beberapa waktu limaknan krana ada maksud fihi ing dalem iku syai'. Di luar waktu itu sebenarnya tidak ada kemakruhan, baca kapan saja tidak apa-apa, asalkan ya kriterianya tempatnya mungkin kudu tepat, asal tidak di tempat-tempat yang orang saja jijik ke situ ya nggak ada masalah. Wa amma ma rawahu Ibnu Abi Dawud lan anapun utawi barang maksudnya informasi rawa ingkang meriwayatkan hu ing ma Ibnu Abi Dawud sapa Imam Ibnu Abi Dawud an ma'anin an ma'ani bin Rifa'ah dari Ma'an bin Rifa'ah an masyaikhi dari syekh-syekhnya, yaitu isinya annahum sak temene syekh-syekh itu karihu iku memakruhkan sapa wong-wong itu syekh-syekh itu al-qira'ata ing maca Al-Qur'an ba'dal asri sak sampune waktu asar. Waqalu lan ngucap sapa mas syekh-syekh itu huwa kang utawi maca ba'da asar, nah itu dirasatu Yahuda adalah nderese wong Yahudi. Nah, riwayat yang dari Ibnu Abi Dawud itu faghairu maqbulatin mongko iku ora diterima wala aslalan ora ana dalil, maksudnya ora ana dasar iku maujud lahu kaduwe riwayat dari Ibnu Abi Dawud itu jadi lahu kaduwe marwahu itu ada dasarnya itu. Bahkan yang mbah itu istiqomahkan habis asar. Nanti kalau ini diterima riwayat ini, mbah saya nggak ada gunanya nanti. Saya tahu beliau mengistiqomahkan baca surat-surat tertentu setelah asar, habis mandi, habis sholat asar sambil nunggu maghrib itu baca. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya baca dalam arti harfiah. Meskipun membaca yang tidak harfiah pun ya banyaklah. Kita lakukan yang yang diperintahkan Quran itu yang baca yang sesungguhnya saya kira. Wa yukhtaru lan dipun pilih minal ayami dari beberapa hari opo yaumu arafata dino arafah itu bagus. Sumal Jumat itu kemudian hari Jumat. Sumal isnaini baca boleh. Summa yaumul isnain. Summa wal khamisi dan hari Kamis, karena hari-hari ini diduga itu kan berdasarkan kalau puasa kan Nabi sudah dianjurkan, apalagi baca Qur'annya gitu. Jadi ulama memilih ini dipilih juga termasuk hari-hari khusus dari waktu membaca Al-Qur'an. Wa minal a'syari dan dari beberapa puluh, maksudnya dalam satu bulan kan ada 10 pertama, 10 kedua dan 10 terakhir. Nah, opo al-usyru 10 al-akhiru engkang terakhir min Ramadan dari Ramadan. Bukan berarti yang depan enggak boleh. Ini enggak apa-apa, Ramadannya itu aja udah utama baca Quran. Karena Ramadan mendapat keistimewaan menjadi waktu Al-Qur'an diturunkan. Wal awwalu min Dzulhijjah dan juga
dipilih juga al-awwalu min Dzulhijjah, hari pertama min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah, wa minasyuhuri, dan dari beberapa bulan, dari 12 bulan itu yang dipilih Ramadan apa Ramadan. Titik. Wa yukhtaru, dan uga dipilih libtidaihi, kaduwe ngawitine maca Al-Qur'an, Lailatul Jum'ati apa malam Jumat, wali khatmihi, lan kanggo ngatamne Al-Qur'an, Lailatul Khamisi apa malam Kamis. Ini yang bagi yang ingin memprogramkan khataman Quran seminggu sekali gitu. Fakoturwa maka teman-teman sampun meriwayatkan Ibnu Abi Dawud dan sapa Imam Ibnu Abi Dawud. Ya, memang Asyuti ini yang tadi pengendikannya Ibnu Abi Dawud berdasarkan kaulnya Imam Nawawi, beliau bilang ghairu maqbul. Begitu ini informasinya dipakai. Ya tidak apa-apa, memang harusnya seperti begitu. Enggak semua karena ada satu riwayat yang tidak bisa diterima terus dari orang yang sama kemudian riwayatnya enggak diterima semua, enggak. Begitu kan sudah ada standarnya. Faqat rawalan teman-teman sampun riwayataken Ibnu Abi Dawud sapa Imam Ibnu Abi Dawud an Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan, annahu ing sak temene Utsman bin Affan kana iku ana sapa Utsman bin Affan yaf'alu biasa nglakoni sapa Utsman bin Affan dalika ing mengkono-mengkono mulai maca malam Jumat khatamnya pada malam Kamis. Waalaikumsalam. Selanjutnya kenapa perilaku Sayyidina Utsman ini layak dijadikan dalil? Karena mengandung kemungkinan beliau melakukan itu pun atas instruksi Nabi. Cuma yang enggak ada kan hanya informasi bahwa Sayyidina Utsman melakukan itu atas instruksi Nabi, hanya itu yang tidak ada. Dugaan bahwa Sayyidina Utsman melakukan itu berdasarkan instruksi Nabi karena Sayyidina Utsman sahabat Nabi. Jadi kecil kemungkinan bahwa beliau melakukan sesuatu yang enggak dipandang baik oleh Nabi begitu. Wal afdhalulan utawi ingkang langkung utama al khatmu. Nggih, hati-hati ya. Al-khatmu inggih menika ngatamaken Al-Qur'an awalan nahari, pada awalnya siang, au awalal laili, atau pada awal malam. Alasannya lima karena barang, maksudnya informasi rawa ingkang riwayataken atau hadis hu ing emah sapa Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi bisanadin hasanin kelawan sanad kang hasan an Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala ngendika sapa Sa'ad bin Abi Waqqas, idza wafaqa khatmul Qur'ani awwalal laili shallat alaihil malaikah hatta yusbiha. Idza wafaqa alikarane nyocoki atau nepai khatmul Qur'ani apa ngatamno Al-Qur'an awwalal laili, pada awal siang, pada awal malam, salat moko bersolawat alaihi ing atase wong sing ngatamno iku mang al malaikatu sapa para malaikat hatta yusbiha sehingga masuk waktu isuk sapa wong sing ngatamno Quran pada awal malam tadi. Wa idza wafaqalan arikane nyocoki khatmuhu apa ngatamno Al-Qur'an akhiral laili ing akhire wengi, salat moko bakal bersolawat alaihi ing atase man, bersolawatnya malaikat ya. Ada yang bilang rahmat, ada yang bilang doa, macam-macam. Sapa para malaikat hatta yumsi sehingga masuk waktu sore sapa man. Kala ngendika fil Ihya ing dalam kitab Ihya Ulumuddin, memang duluan Imam Al-Ghazali. Ngendikanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu wa yakunu lan ngendika sapa ngendikane Imam Al-Ghazali itu wa yakunu lan ana al-khatmu apa hataman awalan nahari, pada apa wa yakunu lan ana apa hataman itu anjurannya iku awalan nahari, pada awal siang, fi rakaatayil fajri, pada 2 rakaat salat fajar sebelum subuh itu, wa awalal laili, dan pada awal malam, fi rakaatai sunnatil maghrib, pada 2 rakaat sunnah qobliyah sebelum maghrib. Itu di sunnahnya itu dihatamkan di situ.
dalam sholat. Angel meloki sing kuat-kuat ngakoni ya. Sing gak kuat kok sik lah. Ben dadi agenda muga-muga awake dhewe katut sing kuat kuwi. Iya. Terus kemudian wa an Ibnul Mubarak lan dipun riwayataken saking Ibnul Mubarak apa lafaz yustahabbul khatmu, yustahabbu dipun anjuraken al khatmu apa ngatamaken Al-Qur'an fi syita'i pada musim semi, pada musim musim semi awal laili pada awal malam. Jadi begitu berharganya setiap waktu itu sebagai penghormatan. Ada yang mengartikan syita ini musim dingin, terus kemudian wafis saifi ini musim panas, al-walal laili pada awal malam, wafis saifi dan pada waktu siang, awalan nahari di waktu awal siang. Jadi di awal malam, kalau ketika musim dingin itu di awal malam itu dianjurkan khatamannya pas awal malam pada musim dingin, pada musim panas di awal siang. Ya, ini ulama-ulama yang menyarankan ini, bilang dianjurkan itu tanpa mencantumkan dasarnya dari apa. Mungkin sampean bisa cari rasionalisasinya itu. Nyapo kira-kira kalau dibutuhkan pertanyaan aksiologis seperti itu. Yang tidak butuh ya tidak apa-apa. Penting itu kan anjurannya. Meskipun kaidah umumnya kapanpun baik, asal yaitu tadi tidak di tempat yang kita saja jijik ada di tempat itu. Gitu. Mas'alatun utawi iki satu masalah lagi. Ini masuk dari adabu hamalatil Quran, adab baca Quran dan orangnya. Ini termasuk itu. Jadi masuk ke wilayah tata krama. Yusanu dipun anjuraken saumu yaumil khatmi apa mosone dina khatame iku. Jawa jur syukur dikasih khatam Al-Qur'an dadi diposone. Akhraja sampun mentakhriju teng informasi menika, informasi anjuran puasa pada hari khatam Al-Qur'an. Sapa sampun mentakhriju teng informasi niki sapa Ibnu Abi Dawud, Imam Ibnu Abi Dawud an jamaatin saking kelompok orang minat tabi'in, dari kalangan tabi'in. Itu sudah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud. Ya, katanya si pentahkiknya, saya nggak nemu itu di kitab Mashahid, nggak ada. Tapi Imam An-Nawawi ada di kitab Tibyan. Banyak yang memang naskahnya sudah hilang. Dan juga dianjurkan opo ayuh diro menghadirkan ayuh diro opo yen to menghadirkan sapa wong kang ngatamna Quran iku ing pas dina hatam Quran ahlahu ing keluargane wa asdiqahu lan ing kancane. Syukur nyukuri. Ya aku didik ya tahu. Pas ing pondok biyen dadi begitu hatam Quran beli keripik, beli apa, kayak no kanca, apa syukuran, nah gitu. Senang karena sudah dikasih kesempatan khatam Al-Qur'an. Pokoknya seminggu pisan angger khatam, beli kecik. Apa sing kena dilakoni paling 5.000 sak wadah. Mbek tukono ekstra jos delening cebuk mambu sabun titik ngono ning pondok. Masyaallah, seneng khatam Qur'an. Ya saiki sing gedabos sampean ya Allah. Mugi-mugi diparingi tetep iso njaga sak iso-isane. Akhraja sampun mentakrid At-Tabrani sapa Imam At-Tabrani an Anasin saking Imam Anas. Sahabat Anas annahu ing sak temene Imam Anas kana iku ana sapa Imam Anas iku idza khatam ari kalane ngatamna sapa Imam Anas Al-Qur'ana ing Al-Qur'an jamaah moko ngumpulna sapa Imam Anas ahlahu teng keluargane wa ta'alan donga bareng sapa Imam Anas bareng karo keluargane. Istimewa bisa menghatamkan Al-Qur'an.
Wa akhrajalan sampun mentakhrij kayak saya sama lakoni rutinan itu kan mesti ada itulah makanan-makanan sedikit yang gratis-gratis ya, wujud syukur kepada Allah. Wa akhrajalan sampun mentakhrij Ibnu Abi Dawud dan sapa Imam Ibnu Abi Dawud anil Hakam bin Utaibah saking Hakam bin Utaibah kala ngendika sapa Imam Hakam bin Utaibah arsala ilayya Mujahidun wa Abdatu bin Abi Umamah sampun ngutus ilayya teng kula sapa Mujahid Imam Mujahid sapa Mujahidun Imam Mujahid wa Abdatu Ubadah. Kalau Ubadah ada alifnya ya, tidak ada harokatnya, ini bacanya saya baca Abdah saja lah. Wa Abdatu benu atau kalau memang diikutkan Salamah yang pernah ada namanya kan Salamah, berarti bacanya ya Abadatu bin Abi Umamah lan sapa Imam Abadah bin Umamah waqala lan ngendika sapa Imam Mujahid lan Abadah bin Umamah itu ngendikane inna sak temene kita arsalna iku ngutus kita ilaika nang sira wahai Al-Hakam bin Utaibah li annana krana sak temene kita aradena kepengin sapa kita anakhtima yen to maca ngatamno sapa kita Al-Qur'an ing Al-Qur'an wa doa ulan utawi donga iku yustajabu dipun kabulaken apa doa inda khatmil Qur'ani arekalane khatam Qur'an. Wah ini seneng itu ngutus ngundang sapa jenenge Imam Mujahid dan Imam Abadah ini Imam Abadah ini ngutus Hakam bin Utaibah untuk undang-undang. Ini loh ada momen istijabah ini loh. Yang tidak mau dewean. Itu bareng-bareng memang kudu. Ya sebaiknya begitu kan syukuran. Kemudian kan gak seneng wong kan ya. Itu khulus surur kan ya ibadah. Wa akhrajalan ugi mentakhrij sapa Imam Ibnu Abi Dawud an Mujahidin saking Imam Mujahid kala ngendika sapa Imam Mujahid kanu ana sapa para sahabat biyen yajtami ana iku do kumpul sapa para sahabat biyen inda khatmil Qur'ani arekalane khataman Qur'an. Jadi tradisi yang ada sekarang itu memang sejak dulu. Oh, saya bingung dalil itu badok bendino nek butuh dalal. Wong jelas ya. Wong kalame wong nek diregani meneh kalame Gusti Allah. Wa yaqulu lan ngendika sapa Imam Mujahid indahu arekalane khatam Al-Qur'an. Tanzilu mudun ar-rahmatu apa rahmat. Lah iki aja dideweni bareng-bareng. Gitu kira-kira. Sak cilik-cilike pira-pira wis sing penting wujud syukur gitu ya. Toh kalaupun besar ya gak ditampa ikune korban saja yang dianjurkan saja layana lallaha luhumuha wala dima'uha sing tekan itu duduk getih karo daginge nggih ada ibu tuh di luar ibadahnya Budin buah Nadia oke ada bang paling macam itu yang gede wah iya gedene rek wah iya iya weh kono, telepono. Nggih. Mas'alatun utawi iki satu masalah. Yustahabbu dipun anjuraken at-takbiru apa membaca takbir. Minad duha dari surat ad-duha ila akhiril Qur'an sampai Al-Qur'an. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza sajada gitu kan ya. Fasabbih bismi fasabbih wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits la ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya itu. Kalau di sini yang berlaku itu kan. Wahyalan utawi maca takbir itu baca takbir dari ad-duha sampai ila akhiril Quran itu qiraatul makkiyin adalah tradisi bacanya orang-orang penduduk Mekah, madhab Mekah dalam baca Al-Quran. Akhraja ini dasarnya akhraja sampun mentakhlid Al-Baihaqi sapa Imam Al-Baihaqi fi Syu'abi ing dalam kitab Syu'abul Iman
Wa Ibnu Khuzaimah talan Imam Ibnu Khuzaimah min tariq Ibni Abi Bazzah dari jalur Imam Abi Bazzah sami itu kerumune Imam Abi Bazzah apa namanya Ibni Abi Bazzah ngendikan itu sami itu tahu krungu ingsun Ikrimah bin Sulaiman ing Ikrimah bin Sulaiman qala ngendika sapa Ikrimah bin Sulaiman jarine Ibni Abi Bazzah aku tahu krungu Ikrimah bin Sulaiman itu tahu ngendikane korok tu tahu maca sapa ingsun setoran Quran ala Ismail bin Abdullah Al-Makki ing atase Imam Ismail bin Abdullah Al-Makki bangsa Mekah ya. Falamma moko semangsane balau tutuk sapa ingsun Ad-Duha ing surat Ad-Duha faqala terus moko ngendika sapa Imam Ismail bin Abdullah li nang kula. Di naskah lain mungkin tidak ada li-nya, tapi di sini ada dikasih dalam kurung jadi li nang kula. Jarene Imam Ikrimah bin Sulaiman. Kabir hatta takhtim. Kabir maca takbir sira hatta takhtima sampai yen to ngatamno sira ing Al-Qur'an. Jadi wadduha sampai minal jinnati wan nas itu ya. Fa inni krana sak temen ingsun qara'tu tau maca sapa ingsun ala Abdullah bin Katsir ing atase Abdullah bin Katsir Imam Ibnu Katsir fa amara terus merentahna sapa Imam Ibnu Katsir ninang kula bidzalika kelawan mengkono-mengkono maca takbir. Jadi aku tahu setoran nang Abdullah bin Ibnu Katsir, aku tekongkon maca takbir mulai surat Wadduha sampai mari. Wa qala lan ngendika uga sapa Imam Ismail bin Abdullah ini ada kemungkinan yang bilang ini Ismail bin Abdullah. Ada kemungkinan juga yang bilang adalah Abdullah bin Katsir. Kalau berdasarkan ceritanya kayaknya yang lebih kuat ini yang bilang ini adalah Abdullah bin Ibnu Katsir yang bilang itu. Nah, soalnya menunjukkan riwayat itu. Jadi Imam Ikrimah bilangnya bahwa beliau pernah setoran ke Imam Ismail bin Abdullah, terus Imam Ismail bin Abdullah pernah setoran ke Imam Abdullah ibn Katsir. Imam Ibnu Katsir begitu bilang begitu telah memerintahkan saya, jarene Imam Ismail bin Abdullah itu saya disuruh baca takbir dari Wadduha sampai khatam. Terus Imam Ibnu Katsir juga ngendika, "Qara'tu tu tahu maca ingsun," maksudnya setoran ingsun ala Mujahidin ing atase Imam Mujahid fa amara terus merintahna Imam Mujahid ninang ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono maca takbir. Terus setelah itu Imam Mujahid juga bilang, "Wa akhbaro lan paring kabar Mujahidun sapa Imam Mujahid annahu ing sak temene Imam Mujahid qara'a atau setoran sapa Imam Mujahid ala Ibni Abbas ing atase Imam Ibni Abbas." Fa amara terus merintahna sapa Imam Ibnu Abbas huteng Imam Mujahid bidzalika kelawan mengkono-mengkono maca takbir. Terus setelah itu wa akhbaro lan ngabaraken Ibnu Abbas sapa Imam Ibnu Abbas ana ing sak temen Imam Ibnu Abbas qara iku tau setoran sapa Ibnu Abbas ala Ubay bin Ka'ab ing atase Ubay bin Ka'ab fa amara terus merintahna sapa Ubay bin Ka'ab hunang Imam Ibnu Abbas bidzalika kelawan mengkono-mengkono maca takbir. Jadi jelas sudah. Kalau sampai Ubay bin Ka'ab jadi jelas ini nabi. Setelah Ubay bin Ka'ab ini nabi. Kalaupun tidak dari nabi, paling tidak apa yang mereka lakukan itu sudah dianggap baik di era nabi gitu. Paling tidak itu di era Madinah Ubay bin Ka'ab ini. Di era Nabi ada di Madinah, tradisi itu sudah muncul gitu. Kadza kaya dini akhraja wis mentakhrij sapa. Wis mentakhrij sapa Imam Baihaqi lan Imam Ibnu Khuzaimah. Di atas tadi itu hunang hadis menika mauqufan secara mauquf, summa mongkonuli akhraja mentakhrij sapa hu ing hadis menika Al Baihaqi sapa Imam Baihaqi min wajhin akhara dari jalur atau sisi yang lain. An Ibni Abi Bazzah dari Imam Ibni Abi Bazzah marfu'an secara hadis marfu' atau secara marfu' gitu saja. Wa akhraja lam mentakhrij huteng. Wa akhraja lan sampun mentakhrij huteng hadis
yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Imam Ibnu Abi Bazzah secara marfu ini min hadzal wajhi dari wajah menika. Ini maksudnya dari segi al-marfu mengendaki sapa ingsun al-marfu'ah ing marfu maksudnya min hadzal wajhi dari sisi kemarfu'annya itu, dari jalur yang marfu itu. Nah, sampun mentakhrij sapa al-Hakim Imam al-Hakim fi Mustadraki dalam kitab Mustadraknya wa sahhaha dan menilai sebagai hadis sahih sapa Imam Hakim huteng hadis menika. Walahu lan iku kadhe Imam Hakim turukun utawi pira-pira jalur jalur kathiratun ingkang kathah anil Bazzi saking Imam Al-Bazzi. Jadi jelas banyak marfu'on akeh. Nanti derajatnya naik itu hadisnya. Bisa sampai ke apalagi Imam Al-Hakim sudah berdasarkan standar Imam Al-Hakim itu dinilai sebagai hadis sahih gitu. Jadi tradisi yang berlaku sekarang itu pun memang ada yang mengawalinya sejak dulu. Wa an Musa bin Harulan dari Musa bin Harun. Kala ngendika sapa Musa bin Harun. Ngendikane Musa bin Harun kala wis ngendika linang ingsun Al-Bazzi sapa Imam Al-Bazzi. Kala ngendika sapa Imam Al-Bazzi linang ingsun. Kala ngendika jarene Imam Al-Bazzi kala ngendika linang ingsun Muhammad bin Idris sapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i muridnya Imam Syafi'i. Ngendikane Imam Al-Bazzi itu, saya ya pernah didhawuhi ambek Imam Syafi'i yo. Ngendikane Imam Syafi'i ngene nang aku intarok talamun ninggalno sira at-takbir ing wacaan takbir faqat tarakna wa teman-teman wis ninggalno sira sunnatan ing tradisi min sunani nabi kat saking satu tradisi min sunani nabi kat saking tradisi-tradisine nabi sira. Nek kowe ninggalne iki berarti padha karo gak ngertakne sunnah nabimu. Jadi sunnah tidak sebagai dasar hukum, ini sunnah dalam arti tradisi, sesuatu yang sudah mentradisi dilakukan berulang-ulang bahkan dari nabi gitu loh. Itu sunnah maknanya yang sesungguhnya kan begitu. Ada yang sunnah sebagai dasar hukum, ada sunnah yang sebagai hukum. Nah, ini sebagai informasi bahwa baca takbir dari surat Wadduha sampai terakhir itu memang sudah ditradisikan. Kayak sholat itu sudah sejak dulu memang, sejak zamannya Rasulullah. Caranya memang begitu gitu. Jadi kuat sekali. Karena kemutawatirannya itu tidak diragukan gitulah kira-kira. Kala ngendika sapa Al-Hafidz Imam Al-Hafidz Imaduddin Ibnu Katsir ngendikane wa hadza yaqtadi tashihahu lil hadis. Wa hadza lan utawi menika pangendikan. Maksudnya riwayat dari Musa bin Harun itu yaqtadi kununtut apa hadza tashihahu ing pensa ing nyohehno riwayat atau nyohehno ne sapa iki mangi riwayatnya Musa bin Harun lil hadis katui hadis. Maksudnya ini mengindikasikan bahwa hadis ini sahih miturut miturut Musa bin Harun. Atau kalau tidak begitu anggap saja tashihah ini balik ke informasi yang ada di atas tadi. Jadi informasi ini yang dari Musa bin Harun ini mengindikasikan bahwa hadis tentang baca takbir dari Wadduha sampai minal jinnati wan nas itu bahwa hadis ini sahih gitu. Karena banyak pendukungnya. Banyak riwayat lain yang menginformasikan hal yang sama gitu. Warawalan sampun ngriwayataken sapa Imam Abul Ala'i Al-Hamadani ngriwayataken Anil Bazzi saking Imam Al-Bazzi ngriwayataken annal asla ing sak temene dasar atau pondasinya fidzalika ing dalem mengkono-mengkono maca takbir dari Wadduha sampai minal jinnati wan nas iku anan nabiya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing qata iku pedhot atau berhenti anhu saking Nabi al-wahyu apa wahyu. Faqala terus ngendika sapa al-musyrikuna kok ngendika keliru sorry
musyrikun ngendika ajimen. Ya ora apa-apa dalam hati. Faqala terus ngomong al musyriku sapa wong musyrik. Qala Muhammadan rabbuhu. Qala wis benci Muhammadan nang Nabi Muhammad. Rabbuhu sapa pangerane Muhammad. Dasarnya Nabi, dasarnya membaca takbir dari wadduha itu adalah bahwa Nabi suatu ketika itu pernah terputus tidak mendapatkan wahyu, sehingga orang musyrik komen, Muhammad saiki dibenci mbek pangerane wis fanazalat muqammudun suratul duha apa surat ad-duha fakabbaru terus wonten maca takbir an-nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dasarnya, karena itu dimulai sejak itu, karena apa namanya, dari sholat sebelum wadduha itu ke wadduha itu jedanya agak lama, apa sampai 3 bulan apa gitu ya, saya kurang ingat, tidak ingat saya informasinya itu putusnya wahyu itu berapa lama. Kala ngendika Ibnu Katsir dan sapa Imam Ibnu Katsir, walam yurwa dzalika bi isnadin yuhkamu alaihi bi sihhatin wala dha'fin. Walam yurwalan boten dipun riwayataken dzalika apa mengkono-mengkono informasi bi isnadin kelawan satu sanad yuhkamu kang dipun hukumi alaihi apa ing atase sanad bi sihhatin kelawan sihah wala dha'fin lan uga ora dihukumi wala dha'fin kelawan lemah. Maksudnya hadis di atas itu tidak diriwayatkan dengan standar sanad yang bisa dianggap sahih atau dianggap lemah. Gak iso dianggap sahih ya gak iso dianggap lemah. Jadi di antara keduanya dianggap sahih kurang syaratnya, dianggap dhaif kok akeh sing ngriwayatno gitu maksudnya. Wa qala lan ngendika sapa Al-Halimi, Imam Al-Halimi, nuktatut takbir utawi catatan takbir at-tasbihu lil qiraati bi shaumi Ramadan nggih menika at-tasbihu madakno lil qiraati kadhe maca Al-Qur'an bi shaumi Ramadan kelawan poso Ramadan. Idza akmala iddatahu yukabbiru fahada fakadahuna yukabbiru idza akmala iddatas suwar. Jadi catatan baca takbir itu adalah sebenarnya menyamakan bacaan dengan bisaumi Ramadan kelawan poso Ramadan. Kalau Ramadan habis puasa kan takbiran itu. Sama surat setelah wadduha itu ya takbiran gitu. Setelah selesai surat sejak wadduha itu takbir. Baca surat lagi alam nasrah takbir lagi gitu. Diibaratkan dengan puasa Ramadan. Idza akmala arikalane wis nyampurnakno sapa wong iddatahu teng wilangan dinane puasa Ramadan yukabbiru moko bertakbir sapa wong. Jadi begitu dia sudah selesai puasa Ramadan kan dia bertakbir. Fakadha moko kaya dene iki bertakbir huna ning kene yukabbiru ya maca takbir sapa wong. Idza akmala alikarane wis nyampurnakno sapa wong atau menyelesaikan sapa wong iddatas suwari ing hitungane surat. Jadi begitu di akhir surat dia baca gitu. Qala ngendika sapa Imam Al-Halimi, wasifatuhu lan utawi gambarane perilaku takbir itu, melakukan takbir itu iku ayyaki fayanto meneng sapa wong ba'da kulli suratin sak sampune saben-saben surat setelah wadduha itu, sejak wadduha, jadi dari wadduha wakfatan kelawan satu menengan, satu wakofan meneng sik sedhirut wayaqulu terus ngucap sapa wong Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Ada yang begitu, ada yang dipanjangkan. Ini yang baca takbir ya Allahu Akbar ya begitu toh. Kalau yang di sini yang berlaku itu lengkap baca la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Karena memang disamakan dengan takbirnya akhir bulan Ramadan gitu. Karena bulan Ramadan kan panjang takbirnya itu. Tapi baca Allahu Akbar toh sebenarnya sudah cukup minimalnya. Wa kadzalan kaya dene iki informasi kala ngendika Sulaim sapa Imam Sulaim Ar-Razi min ashabina sange sahabat-sahabat kita maksudnya Syafi'iyah
fi tafsirihi ing dalam tafsirnya Imam Sulaim Ar-Razi. Ngendikane yukabbiru maca takbir sapa wong baina kulli surataini ing dalem antarane saben-saben dua surat takbiratan kelawan satu takbiran. Wala yasilu lan ora nyambung sapa wong akhir surati ing akhir surat bitakbiri kelawan takbir. Jadi tidak disambungkan. Balik maksudnya sambungkan begini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits Allahu akbar. Begitu disambungkan, tidak disarankan. Fahadditsillahu akbar. Tidak enak. Kalau di fahaddits itu kan sukun, terus kemudian ketemu Allahu akbar. Fahadditsillahu akbar, jadinya begitu kalau disambungkan. Nah, di sini tidak balik yafsilu misah sapa wong bainahuma ing antarané takbir dan akhir surat bisaktatin kelawan satu saktah. Berhenti sejenak. Qala ngendika sapa Sulaim Ar-Razi, "Wa man lam yukabbir minal qurra'i hujjatuhu." Wa man lan utawi sapa wonge maksudnya qori imam qori atau orang yang baca yang mengikuti imam qori. La yukabbiru kang orang maca takbir sapa man minal qurra'i saking para imam qori. Jadi mannya ini dibayani imam qori. Tadi saya kasih makna yang lebih umum. Tapi di sini sudah dibatasi minal qurra'i saking para imam qiraah. Iku hujjatuhum utawi hujjahnya atau alasannya, argumentasinya. Orang yang tidak mau baca takbir di surat Ad-Duha itu argumentasinya adalah anna fi dzalika dzari'atan ila ziyadati fil Qur'an. Anna iku sak temene fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono maca takbir di antara dua surat dari Ad-Duha ke sampai An-Nas itu di antara dua surat tambahi takbir. Dzari'atan utawi dzari'ah itu dalan. Karena di dalam baca takbir itu ada jalan ila ziyadati maring nambahi fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an. Engko nek wong sing gak ngerti kudu anggap Qur'an kok gitu. Gambarannya bi ayyudawi makelawan yen to netepaken sapa wong alaihi ing atase wacaan zalika. Maksudnya maca takbir di antara dua surat itu sehingga fayutawahamu sehingga dibayangkan annahu sak temene takbir minhu iku setengah saking Al-Qur'an. Jadi ada yang enggak mau baca takbir itu alasannya ini. Khawatir ada anggapan bahwa itu adalah Al-Qur'an gitu. Tapi kalau ya dulu ya karena saking hati-hatinya, tapi kalau sekarang kan sudah jelas bahwa bacaan itu orang tahu bahwa itu bukan Al-Quran. Tidak tahu malah yang tidak tahu. Ya, karena tidak menutup kemungkinan orang awam tidak tahu itu sehingga dianggap Al-Quran. Padahal bukan Quran. Jangankan itu. Doroba zaitun kaban saja amin kan gitu ya. Kurang piye. Ya ada orang gitu. Tidak salah juga, tidak tahu. Ya, cuma alasannya yang nggak mau baca takbir ya ini. Karena menutup jalan supaya itu nggak dianggap Al-Quran. Terus selanjutnya wafin nasri lan iku ing dalem kitab An-Nashr karyanya Ibnul Jazari. Ikhtalafal qurra'u utawi lafat ikhtalafal qurra'u ila akhirih. Ikhtalafa wis beda pendapat. Al-qurra'u sapa para imam qiraat ibtidai ing dalem ngawiti maca takbir. Hal apakah huwa utawi maca takbir iku min awalid duha dari awal surat Ad-Duha atau min akhiriha utawa dari akhirnya surat Ad-Duha. Wa fintihaihi kan iku ing dalem juga diperdebatkan juga beda pendapat fintihaihi ing dalem akhirnya. Akhirnya baca takbir itu di mana? Hal apakah huwa utawi intiha iku awalu suratin Nas adalah awalnya surat An-Nas atau akhiruha utawa akhirnya surat An-Nas. Wa fi waslihi bi awwaliha dan juga berbeda pendapat tentang waslihi nyambung wajaan takbir itu bi awwaliha kelawan awal surat atau akhiriha atau akhir surat wa qatiha atau medot lan medot wajaan takbir itu dengan awal surat atau akhir surat. Wal khilafu fil kulli lan utawi perbedaan pendapat fil kulli yang dalam semua persoalan tadi itu mabniun ikut didasarkan ala aslin ing atase satu dasar. Apa itu? Satu pokok masalahnya itu wahwalan utawi aslin itu annahu inggih menika sak temene asalnya hal apakah huwa utawi iku takbir li awali surati iku
kaduwe awalnya surat awli akhirnya utawa kaduwe akhir surat. Takbir itu untuk akhirnya surat apa sebelum surat gitu bacanya. Wa fi lafdhihi lan uga berbeda pendapat uga fi lafdhihi ing dalem masalah lafate. Fakila mongko den ngendikaaken apa lafat Allahu Akbar apa lafat Allahu Akbar. Ada yang bilang takbir itu perbedaan pendapatnya juga terjadi pada lafadznya, redaksinya itu. Baca takbirnya itu apakah cukup Allahu Akbar saja? Ada yang bilang cukup Allahu Akbar saja. Wakilah dan ada yang bilang lagi kan dan ngendikan apa lafadz la ilaha illallah ila akhirih apa lafadz la ilaha illallah ila akhirih. La ilaha illallah wallahu akbar. Wasawaun fit takbiri as-salatu wasawaun fit takbiri as-salatu wa kharijah. Maksudnya wasawaun lan iku padha ae. Maksudnya juga terdapat perbedaan pendapat fit takbiri ing dalam takbir as-salatu utawi salat itu ya wa kharijah lan di luar salat. Maksudnya terjadinya perbedaan itu apakah baca takbir ini berlaku di dalam salat ketika salat baca duha itu berlaku takbirnya apa tidak, atau di luar sholat ini berlakunya. Ini juga jadi problem ya. Gini-gini ini masalah furu' sudah, ini masuk ke babakan fikih sudah kalau ini. Jadi memang perlu dipetakan di mana, tapi ya sudah berbeda. Mau pilih mana saja boleh, tergantung pertimbangan kira-kira yang paling baik yang mana gitu. Menurut jenengan, menurut saya, menurut hati masing-masing gitu. Karena sama-sama boleh gitu. Kan memang berpendapat. Ada yang bilang di sholat juga baca, tapi kalau di luar, kalau bacanya itu di luar sholat, kalau di dalam sholat enggak, misalkan. Dengan pertimbangan masing-masing. Sarraha sampun berbicara terus terang bihi kelawan niki perbedaan As-Sakhawi sapa Imam As-Sakhawi wa Abu Syamah talan Imam Abu Syamah. Mas'alatun utawi iki satu masalah. Yusannu dipun anjuraken ad-du'a apa maca donga akibal khatmi setelah khatam Al-Qur'an li hadis Tabrani krana onten hadise riwayat Imam At-Tabrani wa ghairihi lan lintune Imam At-Tabrani anil irbadi saking Imam Al-Irbad ibni Sariyata ibni Sariyah marfu'an secara marfu'. Isi hadisnya itu man khatamal Qur'ana falahu da'watun mustajabatun. Man utawi sapa wong khatama kang sampun ngatamaken sapa man pas waya khatam kuwi Al-Qur'an ing Al-Qur'an falahu moko iku dadi hak iman, dakwatun utawi donga mustajabatun kang kinabul gitu. Dia punya hak satu doa yang akan dikabulkan. Wa fi syu'abilan iku ing dalam kitab Syu'abul Iman. Nggih. Wa fi syu'abilan iku ing dalam kitab Syu'abul Iman. Iya, ini informasinya juga ada dari Abu Ubaid juga. Tapi Al-Baihaqi biasanya kalau Syu'abul Iman. Min hadithi dari hadis riwayat Anasin, dari hadisnya Anas marfu'an secara marfu' utawi lafadz ma'a kulli khatmatin da'watun mustajabatun. Ada lafadz ini dalam kitab di kitab Syu'abul Iman itu ada redaksi ini gitu. Redaksinya ma'akuli khatmatin dakwatun iku ing dalam sartane saben-saben khataman dakwatun utawi satu doa mustajabatun kang kinabul. Wa fihi lan uga iku ing dalam kitab Syu'abul Iman itu min hadits Abu Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah marfu'an secara marfu' may yaqra'ul Qur'ana utawi lafat may yaqra'ul Qur'an man utawi sapa wong yaqra'u kan maca sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an kabeh wa hamidalan muji sapa man ar-Rabb ing pangeran wa sallalan maca selawat sapa man ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wastaghfara lan jaluk sepura sapa man Rabb ing pangerane man faqat talabal khaira makanahu maka teman-teman wis nyuprih sapa man utawa golek sapa man al khaira ing kebagusan makanahu di tempatnya. Maksudnya dia sudah
berada di posisi yang tepat, pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat, pada momen yang tepat, gitulah kira-kira. Orang yang sudah baca Quran, muji Tuhan, baca sholawat, minta ampun, nah, itu pas selesai baca Quran, itu momen tepat itu, gitu. Masalah itu utawi satu masalah yusanu dipun anjuraken idza faraw arikalane wis mari sapa wong minal khatmati dari satu hataman apa yasra ayen to masuk sapa wong fi ukhra ing dalam hataman kang lain akibal khatmi setelah hataman yang tadi. Jadi yang dianjurkan setelah minal jinnati wanas balik langsung nang Fatihah lagi. Seperti sering disampaikan Gus Bah itu. Jadi prosesnya tidak berhenti. Begitu hatam terus selesai enggak, tapi dianjurkan langsung dari depan lagi. Gitu. Berapapun baca ayat sehari tidak ada masalah. Penting sampai hatam ulang lagi. Gitu. Itu dianjurkan apa ayasyra ayen to mlebu sapa wong fi ukhra ing dalam khataman, niat khataman kang liya akibal khatmi setelah khataman yang pertama. Li haditsi krana enten li hadis Tirmidzi krono hadis riwayat Imam Tirmidzi wa wiri lan tuni Imam Tirmidzi ahabbul a'mali utawi paling dicintaine perbuatan ilallah teng Gusti Allah inggih menika al halu wong kang netep atau amalan kang netep al murtahilu ingkang melaku kira-kira begitu tetap tapi melaku. Al halu makna aslinya itu sesuatu yang menempati, al murtahil itu sesuatu yang berjalan. Jadi meneng ning mlaku. Alladzi kang yabribu bergerak apa alladzi min awalil Qur'ani dari awal Al-Qur'an ila akhirih teng akhire. Kullama halla irtahala. Enak sekali rumusannya. Setiap kali halla sampai di tempat dia irtahala budal maneh. Jadi bergerak apa alladzi dari awal Al-Qur'an begitu sampai terakhir budal maneh teko ngarep maneh. Begitu sampai terakhir budal maneh kaya Oedipus. Kok kaya Oedipus. Apa sing dihukum itu? Ya sebenarnya bukan masalah dihukumnya, maksudnya enggak selesai memang berproses begitu. Enggak ono marine. Kapan bu sampai enggak bisa berproses lagi. Kan gitu tetap berproses terus. Jadi enggak ada anjuran nganggur, enggak ada. Tidak masuk list itu. Nganggur memang tidak masuk list. Memang secara substansial tidak ada nganggurnya. Memang orang tidak ada nganggurnya. Bahkan yang ngaku nganggur. Wa akhrajalan sampun mentakhlid ad-Dani sapa Imam ad-Dani bisanadin hasanin kelawan sanad kang hasan. Kang saya an Ibnu Abbasin dari Imam Ibnu Abbas an Ubay bin Ka'ab saking sahabat Imam Ubay bin Ka'ab nentakliti anna nabi ing sak temene Kanjeng Nabi kana iku ana sapa Kanjeng Nabi idza qara'a rikalane maca sapa Kanjeng Nabi qul a'udzu birabbin nas ing surat qul a'udzu birabbin nas iftataha maka buka sapa Kanjeng Nabi minal hamdi membuka wacaan Al-Qur'an lagi sapa Kanjeng Nabi minal hamdi dari surat Al-Fatihah lagi summa mongko nuli qara'a maca sapa Kanjeng Nabi minal Baqarah tidak surat Al-Baqarah ila wa ulaika humul muflihun. Nah gini. Tuma mongko nuli da'a ndonga sapa Kanjeng Nabi bidu'ail khatmati kelawan doa khatam Al-Qur'an summa mongko nuli koma ngadeg sapa Kanjeng Nabi. Jadi tuntunannya ada memang. Jadi kalau di tradisi kita kan ditradisikan tahlilannya itu. Dan sebenarnya kan petalannya dari sini. Jadi dari kulhu, qul birabbil falaq, qul birabbin nas, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai ulaika muflihun, terus wa ilahukum, terus ayat kursi, terus diakhiri surat Al-Baqarah. Selesai dari situ udah gitu. Tapi nanti bacanya dari mana? Ya dari Al-Baqarah lagi, dari Alhamdulillah lagi gitu. Yang jelas itu kan langsung doa semua itu. Langsung doa semua. Terus kemudian kalau waktu saya di Kudus dulu itu memang disuruh begitu. Begitu selesai apa namanya? Begitu selesai minal jinnati wan nas langsung ke Al-Fatihah, terus Al-Baqarah sampai ulaika muflihun wa ilahukum Allahu la ilaha illahi ma fis samawati sampai
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, langsung berdoa lanjut sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Seterusnya baca doa khatmil Quran begitu. Bahkan kiainya ikut ngamini. Wah, begitu nyumanggak none nang murid-murid sing setoran. Begitu nyumanggak none. Kadang saya tahu beliau Mbah Hafid itu sampai nangis. Ada muridnya setoran selesai, beliau sambil ngangkat tangan guguk. Padahal yang doa itu yang khatam itu, beliau guguk nangis. Dan beliau tidak pegang mushaf kalau nerima setoran itu tidak pernah. Kula sampun tuwa, nggih kathah laline. Ya begitu. Wah, manusia bener ini orang. Masya Allah. Orang kok kakean kemaki gak nyekel mushaf. Tidak berarti kiai yang gak pakai mushaf ketika nampa setoran terus dia kemaki, enggak gitu. Maksudnya beliau itu ya lali barang ngono. Fala tansa illa masya Allahnya itu betul-betul terlihat gitu. Ya, saya menyaksikan itu. Mbah Hafid Al-Fatihah kangge Mbah Hafid. Bi'alaihim walabdallin amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mas'alatun utawi iki nggih menika satu masalah. Anil Imami Ahmad saking Imam Ahmad. Dipun riwayataken saking Imam Ahmad annahu apa sak temene Imam Ahmad manaan iku mencegah, maksudnya melarang sapa Imam Ahmad min takriri suratil ikhlasi saking ngulang-ngulang maca surat al-ikhlas indal khatmi arikalane khataman. Memang Imam Ahmad ini cenderung tekstualisnya. Imam Abu Hanifah nemen main mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Wis pokok apik wong Islam apik ya. Ono dalile ra enek, dalile nyerempet-nyerempet titik wis ora apa-apa. Imam Abu Hanifah. Imam Malik yo kudu ono dasare Tapi gak kabeh pangendikane Kanjeng Nabi kena dianggap dadekno sumber hukum. Ora kabeh kena, kudu sing wis dipraktekno mek Kanjeng Nabi ning Madinah iki mula tak tulis kitab Muwatta iku jare Imam Malik. Imam Syafi'i menggabungkan keduanya. Jadi sejak era Imam Syafi'i ini hadis itu betul-betul dihargai sebagai sumber hukum. Meskipun Asy-Syafi'i mengucapkan as-sunnah kitabullah, as-sunnah al-ijma' al-qiyas. Asy-Syafi'i menerima. Imam Malik juga menerima, Abu Hanifah lebih menerima lagi. Imam Ahmad enggak. Imam Ahmad memang ya seperti Ibnu Taimiyah itu kan Hambali mazhabnya. Imam Ibnu Taimiyah yang masih kita bisa saksikan kitab yang terkenal itu yang ditulis Imam Ibnu Taimiyah itu gitu. Itu memang keras beliau. Tapi nanti ada bagian di mana kita pakai juga Imam Ahmad itu dalam hal-hal tertentu ya, ada yang dari saking tekstualisnya mungkin. Tapi ya tidak lantas itu mengurangi kealiman beliau. Imam Syafi'i pernah malu Imam Syafi'i terhadap Imam Ahmad, kan muridnya Imam Syafi'i itu ditawani jabatan kalau tidak keliru di Yaman begitu, terus jadi qadhi. Imam Syafi'i nggak bisa, terus dikasihkan sama Imam Ahmad. Imam Ahmad nggak mau. Piye to jenengan iki Imam Syafi'i? Kula mriki iki golek ilmu, kok malah jenengan kei jabatan iki piye karepe? Ya jelas moh to kula. Wong kula iki perlu ngaji kok. Ora butuh jabatan gitu ya Imam Ahmad. Imam Syafi'i merasa malu, lha nyapa tak kei jabatan. Gitu jarene kisahnya. Baik, nah itu tidak mau ngulang surat Al-Ikhlas sampai 3 kali. Konon melarang beliau. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Ahmad melarang hal itu. Lakinna amalan nasi, tetapi ini amalan nasi tawi sak temene prakteknya orang-orang ala khilafihi ku ngatasi nulayani pendapatnya Imam Ahmad ini.
Tapi prakteknya orang nggak sama dengan pendapatnya Imam Ahmad itu. Justru sebaliknya, prakteknya itu malah mengulang Al-Ikhlas 3 kali. Kala ngendika ba'dhum sapa sebagian ulama. Wal hikmatulan utawi hikmah fihi ing dalem takriri suratil Ikhlas indal khatmi ma inggih menika barang, maksudnya informasi waroda kang tumeka annaha apa sak temene surat Al-Ikhlas iku ta'dilu ngimbangi apa surat Al-Ikhlas sulusal Qur'an ing sepertelune Al-Qur'an. Al-Ikhlas saja itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Fayahsulu moko hasil bidzalika kelawan mengkunu ngulangi Al-Ikhlas khotmatun apa satu khataman. Jadi umpama misale kita khatam 1 kali tok baca Al-Ikhlasnya 1 kali, kita dinilai khatam 1 kali, 1/1/3 Al-Quran selesai gitu. Kalau surat Al-Ikhlasnya diulang lagi ditambahi 2 kali, itu kita bisa dinilai khatam 2 kali itu kan gitu, hitung-hitungan matematika nih. Nah, sejatine ya saya ndak tahu. Fa in qila mangko lamun den ngendikakno fakana moko lamun ono. Fa in qila lamun den ngendikakno fakana moko ono apa saannya bagiku selayaknya apa antukro yen to den waca apa Al-Qur'an arba'an ping 4. Tujuane litahsula supaya hasil khotmatane apa 2 khataman. Nek dilogikakno nek ono sing lho nek misale ngono hitungane ya mestine wacane ping 4 no. Ben entuk loro. Jadi kita dihitung 1 kali khataman karena sudah baca Al-Qur'an secara menyeluruh, ditambahi 3 kali sehingga kita 3 kali surat surat Al-Ikhlas ini kan sama dengan 1 Al-Qur'an. Ini nilainya kan 2 khataman nih. Sekali khatam 1 kali dayung 2 pulau terlampaui kan gitu. Nah, nek ana pitakonan kados ngoten, kulna moko ngucap sapa kita, al maksud utawi sing dipun maksud inggih menika ayakuna yen to ana. Yen to ana apa khataman iku ala yakinin berada di atas keyakinan min khusuli khotmatin saking hasilnya atau terjadinya 1 khataman. Immal lati ono kalane allati 1 khataman qira'a maca sapa wong hae allati wa immal lati lan ono kalane maneh allati yaiku 1 khataman lagi hasala kang hasil sawabuha apa ganjarane bitakriri surati kelawan ngulangi maca surat Al-Ikhlas tadi. Jadi maksudnya itu adalah bahwa kita berada pada satu posisi yang yakin 1 khataman itu secara harfiah, 1 khataman lagi secara maknawi. 1 khataman lagi itu, yang 1 khataman itu adalah kita baca memang dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Yang 1 khataman lagi karena kita mengulang 3 kali atau 4 kali surat Al-Ikhlas itu pahalanya yang senilai Quran, gitu loh maksudnya. Bukan kok 2 kali khatam itu, tapi di sini ditafsiri oleh 2 kali yang seimbang dengan Al-Quran. Kulhu itu seimbang dengan sepertiga Al-Quran itu pahalanya. Tentu kalau kemudian dibuang uang sing liyane tanpa yang lain kulullahu ahad yo gimana, ya ndak pantas juga gitu. Maksudnya itu ini ingin mendudukkan pendapatnya Imam Ahmad yang ndak mau mengulang itu gitu. Intaha entek apa iki pangendikan ba'duhum. Nah, sekarang Imam Asyuti kultu ngucap sapa ingsun wa hasilu dzalika ulan utawi hasile obrolan perbedaan pendapat tadi itu mengenai Imam Ahmad yang melarang mengulangi surat Al-Ikhlas itu iku yarji umbalik apa hasil ila jabrima maring nambeli barang la'allahu kang boleh jadi emak iku hasola terjadi apa ma fil qiraati ing dalam qiraah. Manya itu min kholalin saking gotang. Maksudnya itu perbedaan ini sebenarnya ngerujuknya ke bagaimana kita nambeli apa sing gotang.
Jadi wong dalam baca Al-Qur'an dari bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas iku kan kemungkinan salah itu kan ada. Lupute gak salah ucape, salah niate. Lupute gak salah niate, salah cangkeme. Lupute gak salah cangkeme, salah setelah itu karena nggak ganti sama Al-Qur'an. Nah, kurang-kurang itu bisa di cover oleh bacaan tiga kali surat Al-Ikhlas ini gitu loh, maksudnya itu katanya maksudnya itu untuk itu gitu, untuk menanggulangi kemungkinan salah-salah dan pasti ada nggak mungkin jenenge wong gitu. Jadi untuk menanggulangi itu ya kita baca 3 kali ini biar setara, jadi ben godang-godangnya bisa tertutupi atau tercover oleh surat Al-Ikhlas ini gitu. Wakama qasal halimi at-takbir lan sebagaimana qasa sampun ngiasaken al-halimi sapa Imam al-Halimi at-takbir ing maca Allahu Akbar indal khatmi arekalane khatam ala takbir ing atase takbir inda ikmali Ramadan ing atase takbir ketika inda ikmali Ramadan nyakalane nyelesaikan bulan Ramadan puasa 1 bulan penuh. Nah, sebagaimana Al-Halimi menyamakan bacaan takbir pada khataman dari Ad-Duha sampai An-Nas itu sama dengan takbirnya ketika kita selesai puasa Ramadan. Fayambagi maka selayaknya ayyuqasa yen to dikun kiasaken. Ngiasakennya dianalogikan. Apa takriru suratil Ikhlasi mengulang-ulang surat Al-Ikhlas ala idba'i Ramadan ing atase nderekaken bulan Ramadan. Atau menderekaken bulan Ramadan, mengikuti puasa bulan Ramadan itu bisitin kelawan 6 min Syawal dari bulan Syawal. Jadi maca kulhu ping 3 iki diulangi, maca maneh ping 3 iku ya karena sejak awal takbirnya baca takbir di antara wadduha sampai minal jinnati wan nas itu disamakan dengan takbirnya orang yang selesai puasa Ramadan ketika hari raya, maka selayaknya setelah itu pun surat Al-Ikhlas yang diulang 3 kali itu sama dengan orang yang berpuasa 6 hari setelah bulan Ramadan itu gitu loh. Nah itu tujuannya sama. Apa? Itu nambeli barang sing bocor-bocor iku mang lho gitu. Ulama iki ana. Isa yang ngiasno ngono ya. Masyaallah. Min Syawal dari Syawal, min Syawal dari bulan Syawal. Oke. Masalah tuh. Ini satu masalah lagi. Yukrahu dipun makruhakun ittikhadul Qur'ani apa menjadikan Al-Qur'an ma'isyatan sebagai pekerjaan. Yuktasabu ingkang didadekno alat kerja pihak apa kelawan ma'isyah. Maksudnya makruh menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber penghasilan. Nanti permasalahannya ini akan sumber penghasilan dalam arti dijadikan betul-betul mata pencaharian hanya itu mungkin. Makruh pun dilakukan pun tidak ada masalah. Yang dianggap tidak lillahi ta'ala itu urusan lain, bukan itu urusannya. Karena sebelumnya kita sudah pernah bahas bahwa kalaupun orang minta ongkos dari ngajari Quran itu lebih layak kan gitu. Ono angel ngenalno alif bengkong alif jejeg ku angel. Nek iso ya ora usah di ngajekno. Nek iso ya ajarono dhewe. Nek trae kowe ngomong gampang ya anakmu ajarono dhewe ra ngono. Tapi kemudian kembali ke pribadi, kalau itu kemudian dijadikan ma'isyah, ini ada ulama yang menyatakan makruh, nggak berani ngomong haram, nggak berani. Karena wong jangankan itu, wong mahar saja boleh. Ya, kalau ini tak omong haram, piye mahar kuwi? Jadi jono wong wedok ya. Apa ndak nemen ketok ke dunyane iku. Padahal bukan itu sebenarnya. Yang ingin disampaikan bukan itu. Tidak ada ya maksud menjadikan Al-Qur'an menjadi alat pencari uang itu sebenarnya. Itu pun saja di sini dihukumi makruh gitu loh. Baik,
Wa akhrajalan sampun mentakrid al-Ajuri sapa Imam al-Ajuri min hadis Imran bin Husainin dari hadisnya Imam Imran bin Husain marfu'an secara marfu'. Isi hadis tersebut man adalah man qara al-Qur'ana falyas'alillah bih. Man utawi sapa wong qara iku maca sapa man al-Qur'ana ing al-Qur'an falyas'al moko kudu njaluk sapa man Allah ing Allah bihi kelawan al-Qur'an. Ngemisi nang Gusti Allah tok ae insyaallah. Nek nang wong yo gak administrasi ngono. Fa innahu krana sak temene fa innahu krana sak temene saan sayati bakal tumeka kaumun apa satu kaum yaqrauna al-Qur'ana kang do maca sapa kaum al-Qur'ana ing al-Qur'an yasaluna halin jaluk-jaluk sapa kaum annasa ing menungsa bihi kelawan al-Qur'an. Ada saja fenomena sejarah yang begini. Ketika Umar, man antum nahnu qaumun mutawakkilun. Kami ini adalah orang-orang sufi yang bertawakal kepada Allah. Sayyidina Umar ngamuk, innas sama ala tumtiru dhahaban. Langit tidak udan emas, yuk. Ngomong dengan zikiran, baca Quran, jadi paitu Sayyidina Umar. Kan gitu. Nah timbangannya jaluk lebih ino, jaluknya Quran. Karena itu beberapa orang itu menghindari, beberapa ulama itu menghindari menjadikan Al-Quran ini sebagai alat untuk cari duit gitu. Itu pun hanya makruh. Kalaupun ada orang yang tampaknya kita nilai melakukan hal itu, ya tidak apa-apa makruh. Dan bisanya apalagi dia itu. Nah, gitu. Yang nyusun Iqra, yang nyusun Yambu'a, yang nyusun kaidah-kaidah baca Quran itu kan yo podo sugih-sugih kabeh. Ya tidak apa-apa, mereka jadi jalan orang kenal Al-Quran. Saya kira Allah berhak membahagiakan mereka. Toh ini pun hukumnya makruh. Dan sebelumnya sudah diterangkan bahwa layak-layaknya sesuatu yang ingin kamu minta ongkos ya Al-Quran itu. Gitu. Kan sebelumnya sudah dijelaskan. Warawalan sampun ngriwayataken Al-Bukhari sapa Imam Al-Bukhari fi tarikhih dalam kitab tarikhnya Imam Bukhari Al-Kabir bisanadin kelawan satu sanad sholihin ingkang sae sholih layak ngriwayataken haditsa ing hadis ingkang isine mangqara al-Qur'ana inda zalimin liyarfa'a minhu lu'ina bi kulli harfin asyara la'anat. Nah ini man utawi sapa mungkara akang maca sapa man al-Qur'ana ing al-Qur'an inda zalimin di sisi orang yang zalim. Sudah jelas ya, zalimnya sudah jelas. Terus kamu baca Quran. Tujuannya orang itu liar fa'a supaya yento meninggikan apa Al-Quran atau meninggikan sopaman minhu saking zalim. Bisa jadi ini dia bermaksud nduwuri wong zalim iku dengan Al-Quran, misalnya mbuh dalili mbuh piye. Nah orang yang punya niat seperti itu lu'ina bakal dilaknat sopaman tadi bikulli harfin kelawan sak huruf sing diwacana asyara la'anatin 10 laknat. Nek duwe niat kaya ngono. Karena mungkin muskil ini sementara. Ya, wong dolim diwaca Quran. Karena iso-iso kowe malah dibisui. Ini mungkin setara dengan larangan begini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu caci orang-orang yang nyembah kepada selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Lah efeknya ini. Apa kok gak oleh ngino sesembahane wong? Apa kok ndak oleh ngino wong sing nyembah saliyane Gusti Allah? Mergo nek awak dhewe wis ngino engko mbalese iki sing gak penak. Iso-iso wong kuwi karena mengidentifikasi kita sebagai orang Islam, maka dia akan balik menghina Tuhan kita. Misalkan. Padahal Tuhan kita ya sebenarnya kalau kita keyakinan kita kan Tuhan mereka juga. Akhirnya mereka menghina Allah, adwam bighairi ilm tanpa mereka tahu. Dan secara tidak langsung begitu kita menghina berarti kita telah membuka jalan lebar orang itu untuk menghina Tuhan kita. Sama dengan ini, ada orang yang sudah jelas zalimnya kok didalili Quran, tujuannya kanggo ngangkat kezalimane atau ngangkat dirinya sendiri supaya dianggap lebih daripada dia. Ini ada kemungkinan orang zalim ini akan misui Al-Quran. Maka karena itu tidak disarankan itu. Maka dia kena ancam
dia akan dilaknat. Setiap huruf yang dia baca dia dapat 10 kali laknat. Macam-macam enak dalil-dalil wae. Mas'alatun utawi iki nggih menika satu masalah. Yukrahu dipun makruhaken ayakula apa yen to ngucap sapa wong nasitu lali ingsun ayat kata ing ayat iki. Bal balik ngucap sapa wong iku mang unsi tuha didadekno lali sapa ingsun ha ing iku ayat. Di hadis sahihaini krana wonten hadis Bukhari lan Muslim fin nahyi ing dalem larangan da'an dalika saking mengkono-mengkono ucapan. Karena itu di mana diredaksi doanya yang dibaca Imam Su'ud bin Ibrahim Asy-Syuraim atau Abdurrahman As-Sudais itu ya, Imam Masjid Haramain itu yang pernah saya dengar itu. Apa jenis? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al Qur'ana imama wa huda wa rahmah. Gimana itu ya doanya itu? Wa 'allimna minhu ma jahilna. Nah, sebelum itu manusina begitu bacanya Pak Nyai. Jadi ndak baca Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina, kan biasanya begitu. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Lah ucapan itu tidak tepat. Yang lebih tepat yang mungkin sopan itu adalah Allahumma dzakirna minhuma nusina. Kalau di sini pakai unsina, unsinaha, harusnya gitu bacanya. Jadi kalau yang saya dengar di Syuraim itu nusina, sama faedahnya sama. Yang satu ikut wazan af'ala, yang satu ikut wazan fa'ala, itu saja bedanya. Memang tidaklah ya aku lali ya enggak, karena falatan sa'illa masya Allah itu tadi. Kecuali kalau mengucapkan nasi itu tidak sadar. Biasanya kalau sadar, oh saya dilupakan, biasanya gitu. Gimana itu ya kok dilupakan? Karena kita sesungguhnya nggak bisa mengingat saja nggak bisa. Hakikinya gitu. Mas'alatun utawi iki satu masalah. Al a'immatu salah satu utawi pira-pira imam salah satu kang telu. Maksudnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik sama Imam Ahmad bin Hanbal. Tiga imam itu iku ala wusuli sawabil qiraati lil mayyiti, iku netepi pendapat wusuli sawabil qiraati tutu ganjarane wacaan lil mayyit, wacaan Al-Qur'an lil mayyiti nang mayit. Wa madhhabuna lan utawi madhhab kita maksudnya Syafi'iyah khilafuhu iku ndak ngono. Khilafuhu inggih menika ndak ngono. Maksudnya ndak tutup. Jadi Syafi'iyah justru madhabnya itu berpendapat bahwa pahala bacaan itu ndak sampai kepada si mayit. Tapi kalau tiga imam ini justru sampai. Kalau tadi kan Imam Ahmad ibnu Hanbal itu kan justru ndak melarang kan tadi. Tapi kalau dalam hal ini dipakai. Jadi Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal ini menyatakan bahwa pahalanya kita baca Quran dapat kita transfer ke si mayit. Dapat itu. Tapi wa madhabuna madhab Syafi'i itu ndak, khilafuhu berbeda. Liqaulihi krana pangendika dasare itu karena pangendikane Allah taala wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wa annan sak temene saan iku laisa ora ana lil insani iku kaduwe menungso illa kejaba ma apa barang sak kang usahakno sapa menungso. Menungso iki gur oleh usahane dhewe, wis bongko ing kota amaluhu. Dan selesai itu. Padahal illa min talasin. Nah, ini yang dikukui oleh tiga imam yang menyatakan bisa sampai itu. Waladin sholihin yada'ulah kan ya jelas itu. Idza matabnu adama ing qata amalu itu sudah masyhur hadis itu ya. Jadi hafalan sejak MI di pelajaran Quran hadis. Ini justru Syafi'iyah enggak mau, tapi imam yang tiga itu menyatakan bahwa pahalanya bacaan Al-Qur'an bisa sampai ke mayit gitu. Tapi kalau Syafi'iyah enggak. Nah, iki wis toto alhamdulillah. Wis faslun fil iktibasi wa majara majrahu wallahu alam bisawab. Tutuk kene sik ngampura sing akeh, matur nuwun sing akeh, muga-muga dikai rezeki sing lancar, sehat lahir batin, tetap dikai remen nang Al-Qur'an lan semua
hal yang terhubung terhadap Al-Qur'an, pada Al-Qur'an. Mugi-mugi tetap iso dipeki istiqomah ngapura sing akeh. Ngono wae wis muga-muga iso manfaat dunya lan akhirat. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimah.